Ini masih membahas materi yang sama di PD Orde 2. Cuma kita lanjutkan. Kalau minggu lalu itu kita membahas PD homogen. Nah, jadi yang kita sudah bahas kemarin itu tuh ini. Kan bentuk persamaan orde 2 itu ada 3 macam. Yang pertama, simbol turunan keduanya itu ada di sebelah kiri. Kemudian ruas kanannya hanya berisi fungsi dengan variabel X. Sehingga kalau kita mau mencari solusi dari PD ini ya kita cukup integral 2 kali, maka nanti simbol turunan itu sudah hilang. Dari turunan kedua diintegral akan naik 1 menjadi turunan pertama. Lalu turunan pertama kalau diintegral sekali lagi dia akan menjadi Y gitu ya. Jadi nanti hasilnya Y sama dengan fungsi yang kanan adalah hasil integral 2 kali dari fungsi fx semula gitu ya. Nah, bentuk yang kedua adalah seperti persamaan kuadrat, yaitu A kali simbol turunan kedua plus B kali simbol turunan pertama plus C. A, B, C ini adalah konstanta karena kita membahas tentang persamaan diferensial orde 2 dengan koefisien linier, gitu ya. Nah, penjelasannya adalah dengan membuat persamaan karakteristik dari PD ini, nanti persamaan karakteristiknya ini akan sama seperti bentuk persamaan kuadrat. Nah, karena persamaan kuadrat, itu berarti kan kita mencari akar-akarnya ya. Akar-akarnya itu nanti ada 3 kemungkinan. 2 akar itu berbeda dan real. Kemudian kemungkinan kedua, 2 akar itu kembar, tapi real. Kemudian kemungkinan yang ketiga adalah 2 akar itu berbeda, tetapi kompleks. Artinya ada bagian imajiner, mengandung unsur imajiner di dalamnya. Nah, masing-masing itu sudah kita bahas punya solusi sendiri-sendiri. Kalau yang 2 berbeda berarti solusinya tinggal E pangkat akar pertama X, MIX gitu ya, plus C kali E pangkat akar yang kedua. Gitu ini. Jadi seperti ini. Kalau kembar, maka pangkatnya di sini kan kembar nih, E pangkat MX gitu ya, M1X, ini juga M1X. Maka suku yang keduanya salah satunya itu dikalikan X gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kalau kita punya akar-akar kompleks. Jadi ada bagian real yaitu kita namakan dia bagian alfa, kemudian ada bagian imajiner, ini bukan PX tapi PI sebetulnya. Ini bagian imajinernya. Nah, alfanya itu nanti kita gunakan sebagai pangkat eksponensialnya di sini. Lalu B-nya itu kita gunakan sebagai parameter cos dan sin-nya. Gitu ya. Ini persamaan diferensial bentuk yang kedua dengan ruas kanan 0. Nah, sekarang yang ketiga, tipe ketiga, bentuknya sama seperti tipe kedua, cuma ruas kanannya ada fungsinya. Jadi dia tidak 0. Gitu. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka solusi PD-nya itu ada 2 macam. Solusi komplementer atau YC, kita pakai simbolnya, ditambah solusi partikular yang kita simbolkan dengan YP. Nah, solusi komplementer itu kita peroleh dari solusi homogennya. Jadi mula-mula persamaan diferensial ini kita homogenkan dulu, ruas kanannya dinolkan gitu. Nanti kalau sudah 0, kan kita ketemu solusi yang kayak kemarin. Nah, itu menjadi solusi komplementer. Simpan dulu dengan Y sama dengan YC gitu ya. Ini disimpan dulu. Nah, langkah berikutnya kita baru mencari YP-nya. Itu. Jadi hari ini kita mempelajari bagaimana cara mencari YP. Karena YC sudah kita pelajari kemarin, jadi tidak kita ulang. Tapi nanti di contoh soal akan muncul. Oh, saya minum sebentar ya. Nah, kemudian ada beberapa bentuk dari YP yang bisa digunakan, jadi tergantung dari bentuk fx-nya. Karena dia persamaan fungsi dalam bentuk X ya, maka nanti bentuknya kan bisa macam-macam tuh. Nah, jadi solusi partikular itu nanti akan kita cari dengan 2 cara, kita akan pelajari dengan 2 cara, tapi hari ini
kita pelajari satu dulu. Minggu depan kita lanjutkan dengan metode yang satunya. Nanti kalau sudah dua-duanya dipelajari, kalian akan tahu kapan saya harus pakai metode koefisien tak tentu, kapan kita harus pakai metode operator D, gitu ya. Jadi hari ini dengan metode koefisien tak tentu. Saya mulai. Metode koefisien tak tentu itu apa sih? Metode koefisien tak tentu ini sebuah metode yang dipakai dengan menggunakan dua aturan dasar. Yang pertama, tiga aturan dasar. Yang pertama adalah aturan dasar. Aturan dasar itu sama seperti ketika kita aturan dasar itu sesuai dengan bentuk fx-nya. Fx itu kan bisa saja dia bentuk polinomial, x pangkat 1, x kuadrat, x pangkat 3, dan seterusnya. Jadi x pangkat n itu namanya polinomial. Kemudian bisa juga sin cos. Kan boleh ya, fx-nya itu cos x atau cos 2x gitu. Boleh juga e pangkat x, eksponensial. Nah, jadi kita punya tabel, ini kita gunakan untuk aturan dasarnya. Jadi nanti kita melihat fungsi fx-nya ya. Kalau fx-nya seperti ini, maka kita harus misalkan gitu. Jadi kita buat pemisalan YP-nya itu seperti ini gitu. Jadi yang pertama, kalau fx-nya itu adalah sebuah eksponensial, katakanlah e pangkat ax, terus ada misalnya 5 gitu ya, 5 itu k, konstanta. Maka YP-nya nggak boleh langsung pakai 5 kali e pangkat ax, itu nggak boleh. Harus dimisalkan dulu. 5-nya diganti C, tapi ininya sama. Jadi misalnya e pangkat 2x gitu ya. Nah, 5-nya yang aslinya fx-nya itu 5, ini di C dulu. Nanti diuji apakah C itu di sana nanti ternyata memang benar-benar 5 gitu. Jadi di proses ini tuh kita menguji. Lalu pilihan yang kedua, kalau bentuknya eksponensial, x pangkat 2 misalnya. Bentuknya polinomial x kuadrat misalnya gitu ya. Maka pemisalannya lengkap. Mulai x kuadrat plus x plus konstanta. Jadi x pangkat 2 ditambah x pangkat 1 ditambah x pangkat 0 gitu. Nah, masing-masing x pangkat n-nya kita kalikan konstanta. Boleh pakai ABC, boleh pakai C1, C2, C3 gitu. Jadi pemisalannya itu lengkap sampai C0. Walaupun misalnya di fungsi itu hanya ada x kuadrat aja atau x pangkat 3 aja. Tapi di pemisalannya tetap lengkap nih. Kalau x pangkat 3 ya ada x kuadrat, ada x pangkat 1, ada x pangkat 0. Jadi turun gitu x-nya pangkatnya tapi lengkap. Gitu ya. Kemudian pemisalan kedua, kalau pemisalan ketiga, kalau fungsi fx-nya itu trigonometri, sin ax atau cos ax. Nah, ini sama. Misalnya salah satu ya, fx-nya sama dengan sin 2x, pemisalannya lengkap. Cos 2x plus sin 2x gitu. Demikian juga kalau cos, pemisalannya juga sama. Cos 2x plus sin 2x. Gitu ya. 2 itu maksudnya kalau di sini 2 ya. Jadi kalau ini alfa ya pemisalannya alfa. Gitu. Itu aturan dasar. Nah, aturan kedua yang perlu kita pelajari lagi adalah kalau ternyata fx-nya, jadi ruas kanalnya itu sama dengan solusi dihomogen. Sama persis gitu. Misalnya ya, di solusi homogen itu kan kita punya eksponensial kan, e pangkat 2x gitu kan, selalu hasilnya kan bentuknya solusinya itu kan kayak gini. Nih, bisa begini. Kalau kembar bentuknya kan ada eksponensial nih. E pangkat min x, e pangkat min 2x gitu. Terus fx-nya ternyata e pangkat 2x lagi. Nah, jadi kalau kembar itu harus dikalikan. Sama kayak aturan yang sudah kita pelajari di kembar. Nih ya, itu namanya modifikasi. Jadi kalau fx itu merupakan solusi dari PD homogen, maka kita kalikan dengan x. Kalau kembarnya 2 berarti dikalikan x kuadrat. Kalau kembarnya 3 ya berarti x pangkat 3. Pokoknya pengalinya tuh naik. Gitu ya. Jadi setiap suku harus berbeda. Kalau kembar harus dikalikan dengan variabel x. Kalau masih kembar lagi, kalikan x kuadrat. Kalau masih kembar lagi, naik lagi. Gitu. Ya. Aturan yang ketiga adalah penjumlahan. Nah, penjumlahannya kalau fx-nya
fungsi luas skalanya kan bisa saja dia satu suku, bisa juga dua suku. Kalau satu suku tuh misalnya ya hanya X kuadrat, atau hanya 3E pangkat 2X gitu, itu satu suku. Tapi kalau dua suku, misalnya luas skalanya itu X kuadrat plus cos X gitu ya. Berarti pemisahannya dua. Ini tambah ini gitu. Jadi pilih YP yang berupa penjumlahan juga. Gitu ya. Oke. Untuk lebih jelasnya kita coba latihan soalnya. Oke. Nah, kalau kita punya soal-soal seperti ini. Nomor satu ya. Kita punya persamaan diferensial orde 2 yaitu Y double aksen min 3Y aksen plus 2Y sama dengan E pangkat X. Pertama, eh, kita tuliskan dulu solusi PD ini adalah yaitu nanti penjumlahan YC, solusi komplementer, ditambah YP. Nah, itu ya. YC YT yaitu solusi komplementer diperoleh dari PD homogennya. Itu ya. Nah, yaitu ini dinolkan. Jadi ini disama dengan kan 0. Jadi persamaan diferensial yang sama tapi ruas kanannya 0. Nah, kalau begini kan solusinya kita cari persamaan karakteristiknya kan. Ini mengulang minggu lalu ya. Persamaan karakteristik PD ini adalah ini dianggap sebagai persamaan kuadrat. Jadi ini M kuadrat turunan itu kita anggap sebagai M, turunan kedua itu kuadrat, min 3, Y aksen itu berarti M, lalu plus 2. Y-nya enggak dimisalkan. Ini sama dengan 0. Nah, ini kalau kita coba, bisa nggak sih difaktorkan? Kalau 2, kayaknya bisa ya. Jadi ini kita faktorkan. Kalau nggak bisa, berarti kita pakai rumus ABC. M, nah faktornya 2 itu 1 dan 3. Sorry, 1 dan 2. Nah, karena ini plus, berarti tanda di sini dengan di sini sama. Sama-sama min atau sama-sama plus. Kemudian, karena di sini min, ya berarti ini min. Karena min tidak bisa dihasilkan dari plus ya. Sudah berarti ini M sama dengan 1 atau M sama dengan 2. Gitu ya. Nah, udah ketemu masih ingat? Jadi YC-nya, maka YC sama dengan A kali E pangkat. Nah, ini M-nya di sini. M yang pertama 1X plus B. Harus ada konstantanya ya. E pangkat 2X. Gitu ya. Jadi M yang pertama dipasang di sini,
M yang kedua dipasang di sini. Oke. Berikutnya, ini YC. Nah, sekarang kita cari solusi partikular. Ini saya pakai ini deh. Gitu ya. Nah, sekarang kita cari YP. Solusi partikular. Ditentukan dari bentuk fx-nya. Karena fx-nya adalah E pangkat X. Nah, E pangkat X ini pada soal ini fx sama dengan E pangkat X. Benar ya? Nah, coba lihat E pangkat X itu sudah menjadi solusi di solusi komplementernya. Di mana? Saya tulis ya. Nah, kalau nggak boleh kembar kan? Di mana E pangkat X adalah salah satu solusi komplementernya. Maka pemisahan YP-nya adalah jadi sebetulnya tuh YP-nya begini aja. C kali E pangkat X. Kalau dia belum menjadi solusi di komplementernya gitu. Tapi karena ini kan kembar, E pangkat X kan sudah ada di sini, maka ini kan nggak boleh. Nah, kalau ini sudah menjadi solusi, maka solusinya adalah ini dikalikan X gitu. Itu adalah aturan nomor ini. Dua, aturan modifikasi. Jika fx sudah merupakan solusi dari PD homogennya, maka YP kita kalikan dengan X. Kalau ternyata kembar 2, berarti pengalinya X kuadrat. Gitu ya. Nah, kalau ini kan kembarnya cuma di sini, yang ini kan nggak kembar. Jadi cukup dikalikan ini. Gitu. Sampai di sini bisa dipahami? Ini yang dimaksud dengan aturan modifikasi kalau YP itu merupakan solusi homogen. Jadi ada di sini. Tuh. Nah, berikutnya kita cari turunan PD ini sampai turunan kedua. Jadi turunan pertama dari P ya. Saya tulis, saya pakai ini aja nih. Nih, tapi ini turunan ini. Maka turunannya ini apa? Nih, lihat di sini ini diturunkan terhadap X. X-nya ada dua, ada di sini sama di sini. Berarti ini dianggap U kali V. Masih ingat ya? U kali V berarti kalau kita turunkan CX, jadi C di luar gini boleh. Nah, sekarang kita kalikan X itu diturunkan, ini dianggap U, ini V, berarti ini U aksen V. Kalau ini tidak diturunkan X-nya, berarti 1, maka E-nya tidak diturunkan, gitu kan? Ditambah, kalau X tidak diturunkan, maka ini yang diturunkan. Nah, turunannya E pangkat X itu tetap. Jadi ya udah begini aja, gitu. Gitu ya. Atau boleh CX yang dianggap sebagai U, lalu E pangkat X-nya V, itu juga boleh. Oke, sudah. Sekarang ini kalau dibuka, adanya biar begitu aja, biar C-nya dikeluarkan dulu aja. Ini kita sederhanakan ya, begini ya. Satunya kita hapus. Nah, udah.
Sekarang kita turunkan sekali lagi. Turunan kedua. Jadi diturunkannya sampai turunan kedua. Turunan keduanya. Ini C-nya boleh diletakkan di luar lagi karena dia konstanta. Nah, E pangkat X turunannya tetap ya. Kemudian plus, ini kayak tadi kan, ini kan persis ini nih. Jadi ini kita tulis ulang. Nah, gitu. Nah, ini kalau disederhanakan, E pangkat X-nya ada dua. Ini. Oke. Nah, lalu ini kita masukkan. Ini, ya, biar gitu dulu. Masukkan ke dalam PD. Soalnya adalah ini. Kita masukkan. Y double aksen ini menggantikan ini. Di ini. Di sini. Ya. Y aksen itu ini. Lalu Y-nya yang ini. Nah, ya. Terus kita uraikan dulu. Oh, sorry. Luas kanalnya kan fungsi ini ya. Sorry. Ini. Sekarang kita uraikan. 2C E pangkat X. 2C kali E pangkat X. Plus C kali ini jadi CX E pangkat X. Kemudian yang ini min 3C E pangkat X min 3C X E pangkat X. Kemudian plus ini 2CX E pangkat X. Sama dengan E pangkat X. Gitu ya. Kita sederhanakan. Ini E pangkat X-nya kita keluarkan. Kan semuanya, setiap sukunya ada E pangkat X nih ya. Jadi ini kita keluarkan aja. Kemudian, maaf ya, suaranya habis. Yang suku pertama ini 2C plus CX min 3C. Lalu yang ini min 3CX plus 2CX. Ya, sama dengan E pangkat X. Nah, oke, kan bisa dicoret ya. Kalau E pangkat X-nya kita coret, nah ini kan hilang. Jadi sekarang ini kita sederhanakan. Satu ya, maksudnya hilang itu tidak 0 tapi 1. Ruas kiri dibagi pangkat X, ruas kanan dibagi pangkat X, gitu maksudnya. Sekarang kita sederhanakan. Sorry. Yang ada X-nya kita jumlah dengan yang ada X-nya. 2C min 3C, berarti min C ya. Ini min C, yang tidak ada X-nya. Ini tambah ini, 1CX tambah 2CX jadi 3CX dikurangi 3CX. Jadi 0. Gitu ya. Jadi
C-nya sama dengan min satu. Nah, C-nya sudah ketemu, jadi eh, solusi partikularnya adalah kita panggil YP-nya, YP-nya kan ini ya. Nah, ini sama dengan C-nya satu. Udah, nah ini. Nah, jadi solusi PD ini adalah kan ini nih, ini kan gabungan YC dan YP. Saya copy dulu. Kemudian YC-nya kita ambil, YC-nya ini, YP-nya ini. Oke. Nah, itu C-nya satu. Sudah, jadi solusi dari PD non homogen itu begini. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Bisa ya? Kita lanjutkan eh, contoh yang kedua. Nomor dua ini turunan ketiga, jadi saya lewati dulu. Sekarang kita coba yang nomor tiga dulu ya. Nomor tiga itu fx-nya cos. Jadi kita lihat bagaimana memisalkan kalau komplementernya adalah fungsi cos. Oke, sekarang nomor dua. Saya copy yang atas, yang keterangannya ya. Sini, saya ganti halaman aja. Yaitu ini tapi sama dengan nol. Oh, gini ya, gini aja. Nah, jadi ini nol ya. Oke, berikutnya adalah persamaan, saya copy lagi. Persamaan karakteristiknya dulu. Persamaan karakteristiknya adalah M kuadrat ini min 3M plus 2. Sama ya? Sorry. Enggaknya soalnya apa? Oh iya, memang sama ya. Jadi ini 1 sama 3. Enggak ding. 4 min 4 plus 3, maaf. Ini nomor 3. Plus 4 min 3. Nah, jadi persamaan karas- karakteristiknya adalah M kuadrat plus 4M plus 3. Ini juga sama, bisa difaktorkan ya. Ini M min 1, M min 3 sama dengan 0. Jadi M satunya 1 dan M 2-nya
3. Gitu ya. Coba saya pinggirkan ke kiri ya. Hmm. Oke, nah jadi sudah ketemu YC-nya. Hmm. Ini E pangkat 1X ya. Eh, persamaannya kan ganti. Ini tuh sebentar. Min 4 plus 3. Min 4 plus 3. Ini min 4 plus 3. Min 4 plus 3. Saya cek sekali lagi. Nomor 3 itu min 4 plus 3. Oke. Gini ya. Min 4 plus 3. Oke. Oh, salah berarti nih. Min 4 plus 3 berarti, oh iya bener ya. Plus 3, oh ya ini bener nih. Oke, ini berarti 1, 3. Gitu ya. Ini kenapa lepas sih? Faktornya 3, 1 dan 3. Kalau dijumlah jadi 4. Oke, bener ya. Baik, jadi YC-nya A pangkat A kali E pangkat X plus B kali E pangkat 3X. Karena faktornya 2 bilangan real dan berbeda. Nah, sekarang kita cari solusi partikular. Ini nomor 2. Eh, nah, bentuk fx-nya ada loh. Kenapa ini? Fx sama dengan cos x kan? Ini ya. Gimana sih ini saya tuh? Bentar, bentar. Oh ya, cos. Nah, ini soalnya, oh ya tadi saya ngopi ya. Ini cos. Lah, kenapa ini berubah? Perasaan saya sudah menggantinya dengan 3. Oke. Ya, cos. Maka pemisalannya adalah, sekarang kita tuliskan YP-nya. Sebelah tengah nggak apa-apa deh ya. YP-nya itu adalah lengkap nih. A. Oh, kalau A-nya sudah dipakai di sini ya, berarti kita pakai huruf lain. Misalnya C cos X plus D sin X. Nah, gitu. Nah, kok ada sin, Bu? Iya, jadi kalau kita lihat tabel 1, kalau misalnya bentuk fx-nya itu sin AX, nih ya, baris ini, pilihan YP yang dimisalkan itu lengkap. C1 kali cos alpha X plus C2 kali sin alpha X. Jadi bagian cos dan sinnya. Begitupun kalau misalnya ruas kanalnya itu cos. Ini saya buat 2 baris nih. Pemisalannya sama. Gitu. Walaupun nanti pada akhirnya ternyata yang kepakai hanya salah satu ya. Setelah melalui diturunkan gitu. Oke, tapi begini. Nah, udah ini pemisahnya lengkap. Terus kita turunkan. Kita cari sampai turunan keduanya. Sama seperti tadi. Udah lah ya, ini di tengah nggak apa-apa ya.
eh, Y aksen P, ini turunannya berarti turunannya cos itu min sin, jadi ini min A sin X plus D cos X, gitu ya. Lalu turunan keduanya, kita hapus. Turunannya sin cos, jadi ini min A tetap positif, pas turunannya positif, lalu turunannya cos itu min sin, jadi ini min D sin X, gitu ya. Lalu dimasukkan ke soal. Soalnya ini, saya cek sekali lagi. Min 4 plus 3, iya oke. Kita masukkan ke sini. Y aksennya kita ganti ini. Y double aksen ya. Lalu Y aksennya yang ini. Kemudian Y-nya ini. Kok A sih? Maaf ini C. Ini C. Nah, gini ya. Kemudian kita sederhanakan. Kita buka semua. Min yang cos. Yang cos itu min C. Lalu ini cos lagi ini ya min 4D. Kemudian cos lagi ini plus 3C. Sudah. Ditambah yang sin min D. Kemudian plus 4C. Ini ya min 4 kali min C. Lalu sin lagi ini plus 3D. Sama dengan cos X. Gitu ya. Nah, berarti diperoleh persamaan. Sekarang kita bandingkan antara ruas kiri dan ruas kanan. Samaan satu itu koefisiennya cos di sini kan cos dikalikan satu ya. Ini saya letakkan di depan aja deh. Yes. Hmm. Wes, nggak bisa ini apa sih? Cosnya di belakang. Ini juga begitu, sinnya. Eh, apa sih? Nah, gitu ya. Di sebelah kanan kan nggak ada sinnya ya. Nah, koefisien cos sebelah kanan dan sebelah kiri kita samakan. Jadi kita punya ini min C. Ini kita sederhanakan dulu deh. 3 dikurangi 1 jadi 2 ya. 2C. Lalu yang ini 4C plus 2D. Jadi 3 dikurangi 1. Gitu ya. Oke, nanti persamaannya adalah ini. Koefisiennya cos sebelah kiri itu adalah ini.
Sebelah kanannya 1. Gitu ya. Ini saya kasih keterangan deh. Lalu yang kedua, koefisiennya sin. Sebelah kiri 4C plus 2D. Sebelah kanannya nggak ada sinnya, jadi koefisiennya 0. Apa ikut dia? Ini koefisien dari sin. Gitu ya. Nah, sekarang kita cari variabelnya C, nilai C dan D ini berapa. Gitu. Sekarang kita eliminir salah satu ya. Persamaan 1 untuk menghilangkan D. Di persamaan 1 kita kalikan dengan 2. Nah, jadi persamaan 1 menjadi, kita kalikan 2, ini 4, ini 8, ini 2. Gitu ya. Persamaan 2-nya tetap. Nah, gini ya. Terus sekarang kalau kita kurangi, 4C dikurangi 4C habis. Min 8 dikurangi 2, jadi min 10 ya. Min 10D sama dengan 2 dikurangi 0. Min 10D sama dengan 2. Maka D sama dengan min 1/5. Tuh, 5. Nah, gitu. Kalau D-nya min 1/5, ini kita masukkan ke persamaan. Kita masukkan salah satu persamaan. Misalnya saya masukkan ke persamaan 2 ya. Jadi kita pakai ini, 4D plus 2D sama dengan 0. Karena kita masukkan nilai D-nya ini min 1/5. Maka ini min 2/5. Ini ya. Jadi 4C sama dengan 2/5. Nah, C sama dengan, ini kita bagi 4, ini 20. Itu sama dengan 1/10. Gitu. Jadi C-nya 1/10, D-nya min 1/5. Udah. Sehingga solusi partikularnya
Kita tadi cari bentuk YP-nya. Nah, ini per 10 sama min 5. Atau 2 per 10 ya. Boleh. Ya, jadi solusi PD ini adalah kita cari ini, ini ya. Nah, sekarang YP-nya kita masukkan ke sini. Sedangkan YC-nya ini. Nah, gitu. Jadi ini solusinya. Gitu ya. Kemudian satu lagi, contoh ketiga, ruas kanannya itu bentuknya X pangkat 3 plus X. Jadi ini nomor 4, saya copy sampai sini. Bentuknya min 2 plus 2. Ini min 2 plus 2. Ruas kanannya X pangkat 3 plus X gitu ya. Saya cek sekali lagi. Ya, X pangkat 3 plus X. Oke. Nah, masih seperti tadi, kita cari solusi partikular komplemennya dulu. Ini berarti ruas kanannya dienolkan. Kita cari persamaan karakteristiknya. Nah, untuk yang soal nomor 3 ini kan tidak bisa difaktorkan. Jadi harus menggunakan rumus ABC. Karena tidak bisa difaktorkan, maka digunakan rumus ABC. Rumus ABC itu gimana? M 1,2 sama dengan pembilangnya min B plus minus akar B kuadrat min 4 AC 4 kali A kali C dibagi 2A. B-nya berapa? Min 2 ya. Jadi ini plus min 2. Berarti di sini 2 kuadrat, A-nya 1, C-nya 2. Ini berarti kalau kita hitung 4 min 8. Jadinya min 4. Ini 2. Gitu ya. Jadi ini hasilnya adalah 2 dibagi 2. 1 plus minus 4 itu kan berarti 2I. Jadi ini I. Gitu ya. Karena 4, min 4 itu adalah eh, akar 4 kali min 1. 4-nya dikeluarkan 2, kemudian min 1-nya jadi I. Nah, 2 dibagi 2 jadinya 1. Gitu ya. Ini berarti alfanya 1, betanya juga 1.
Alfa sama dengan satu dan beta juga sama dengan satu. Nah, sehingga YC-nya adalah E pangkat alfa. Jadi A-nya itu jadi pangkat eksponensial. Satu ya. Satu X kali A cos. Betanya juga satu. X plus B sin X. Nah, ini adalah YC. Oke, sekarang solusi partikular. Hmm. Solusi partikularnya bentuk ruas kanannya adalah X pangkat 3 plus X. Maka pemisalannya adalah YP-nya nih. YP-nya itu lengkap. Jadi mulai, karena variabel A dan B sudah dipakai ya, jadi kita pakai C. X pangkat 3 plus D X kuadrat. Jadi pangkatnya turun. Plus E pangkat 1 X-nya plus F. Sampai konstanta. Nah, ini kita cari turunannya. Y aksen, turunannya tik C X pangkat 3 kan berarti 3 pangkat X-nya berkurang 1. Lalu ini 2. D pangkat X-nya berkurang 1. E pangkat X-nya berkurang 1. F-nya 0. Gitu ya. Jadi ini turunan pertamanya itu. Kita turunkan sekali lagi untuk mencari turunan kedua. Y double aksen 2 kali 3 6C X lalu 2D ini 0. Gitu ya. Jadi YP ini masukkan ke kesamaan. Kita masukkan ke sini. Sini deh. Oke. Y double aksen ini. Kemudian Y aksennya ini. Kemudian Y-nya ini. Kita jabarkan. Sama kayak tadi pokoknya nanti akan dibandingkan koefisien ruas kiri dan ruas kanan. Ini 6CX, jadi kita buka kurungnya. Ya. Lalu ini dikalikan 2 semua. Min 6. Kemudian ini min 2 kali min, jadi min 2 kali plus jadi min 4. Lalu min 2 kali E. Nah, gitu ya. Kemudian yang ini kita kalikan 2 semua. Plus ya. Jadi ini tidak mengubah tanda. 2CX plus 2DX kuadrat 2EX 2F. Dah. Sekarang kita kelompok-kelompokkan. Yang C pangkat 3 dulu.
Berarti ini kita hapus dulu. Nah, depan ya. Yang pangkat 3 itu ada ini 2C. Lalu sudah ya. Jadi 2C X pangkat 3. Nggak usah pakai kurung ya. Kuadratnya min 6C plus 2D. Nah, ini baru pakai kurung. Min 6C, lalu ini plus 2D. Ada lagi? Nggak ada. Kalau yang X, 6C, kemudian ini min 4D, lalu ini plus 2E, sudah. Kemudian yang konstanta, 2D, kemudian ini min 2E, lalu plus 2F, gitu ya. Nah, kita samakan ruas kiri sama ruas kanan. Ini diperoleh persamaan. Samaan pertama dari yang pangkat 3 ya. Di sini 2C sama dengan di sini koefisiennya 1. Saya berikan variabelnya. Gitu ya. Untuk X pangkat 3 ini 2C. Nah, itu. Sekarang yang persamaan kedua, untuk koefisien X kuadrat, ini ruas kanannya tidak ada X kuadrat, jadi 0. Kemudian yang ketiga, ya ini X, koefisiennya X itu ini ruas kanannya 1 ya. Kemudian yang keempat, konstanta X pangkat 0. Di sini ini konstantanya nggak ada. 0. Udah. Nah, dari persamaan 1 diperoleh C sama dengan setengah ya. Kemudian kita masukkan ke persamaan kedua. Hmm. C-nya setengah. Masukkan ke sini. Ini min 3. Min 3 plus 2D sama dengan 6. Jadi
2, sorry, 3. 2D sama dengan plus 3 ya. Ini kita hapus, pindah ke kanan. Nah, jadi diperoleh D sama dengan 3/2. Berikutnya, kita masukkan ke persamaan ketiga. Ini kita masukkan C-nya setengah, D-nya 3/2 masuk ke sini. Ini 3, ini 6 ya. Min 6. Min 3 kalau pindah ke ruas kanan ini jadi 4. Jadi E sama dengan 2. Kemudian F-nya kita gunakan persamaan keempat. Oke, kita masukkan E-nya 2, D-nya 3/2. 3 min 6. Jadi ini min 3. Kalau pindah ruas kanan, 2F sama dengan plus 3 ya. Jadi F sama dengan 3/2. Nah, jadi persamaan partikularnya, maka solusi partikularnya kita masukkan C-nya tadi setengah ya. D-nya 3/2. Kemudian E-nya 2 kalau nggak salah. F-nya 3/2 lagi. Nah, itu. Ya. Jadi solusi PD ini adalah kita panggil YC plus YP-nya. Ya. Kemudian YP-nya kita ganti ini. YC-nya mana tadi? Ini. Nah, jadi konstantannya nggak boleh ada yang kembar ya. Kalau A dan B sudah digunakan di sini nggak boleh. Walaupun nanti hilang ya. Udah. Oke. Sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Jadi, itu cara mencari solusi dari PD tidak homogen. Jadi, kalau ruas kanannya sudah ada isinya. Oke.
Ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti nanti saya berikan tugas ya, supaya kalian berlatih tentang PD tidak homogen. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita akhiri dulu pertemuan hari ini. Kita lanjutkan, insya Allah minggu depan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu. Ya, kita lanjutkan materi untuk PD simultan. Terima kasih hadirnya, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh.